Baik, ketemu lagi dengan saya Erik. Untuk video saya kali ini, saya akan membahas sebuah tools yang untuk kelas saya kemarin dipinjamkan oleh pihak Stanley Black & Decker, yaitu Black & Decker Seat Sander, spare part seat sander BS200 B101 tipenya. Dan seat sander ini kemarin sudah kita pakai di kelas. Kalau misalnya teman-teman lihat di video saya sebelumnya, itu kita gunakan ini untuk project kelas kita. Dan saya sendiri, saya harus katakan saya sangat amazed dengan tools ini karena harganya sangat-sangat murah. Harganya ini hanya sekitar 300.000. Teman-teman bisa cek di marketplace, Tokopedia, Lazada atau apapun juga, itu harganya di kisaran antara 300.000. Dan powerful banget sih kalau menurut saya, dengan watt yang sangat kecil, hanya 200 watt. Harga juga murah, lalu juga dia ini kalau no load speednya itu dia mencapai sekitar 14.000 rpm. Jadi menurut saya ini adalah sebuah sander yang kecil tapi powerful. Nah, untuk itu kita coba langsung kita tes untuk melakukan pengamplasan. Saya sudah siapkan sebuah papan. Teman-teman bisa lihat bahwa di kayunya ini dia sedikit bergelombang dan masih agak kasar. Kita coba bagaimana kekuatan mesin ini. Tapi sebelumnya coba kita review sih bagaimana sih dari sisi suaranya, apakah berisik atau enggak. Saya akan coba nyalakan dulu. Ternyata dari sisi suara dia cukup berisik kalau kita bandingkan dengan DeWalt atau Stanley. Tapi bagi saya dengan harga 300.000 masih bisa menutup kok. Kita mulai. Di sini saya akan gunakan amplas dengan grade 80 karena tujuan saya untuk melihat seberapa kuat dia mampu untuk meratakan gelombang pada kayu ini. Dan cara pengoperasiannya pun gampang. Ini kalau kita lihat ada klemnya, tinggal kita masukkan di depan. Di depan sini. Oh ya, satu hal bahwa karena dia menggunakan spare part seat sander, otomatis kalau kita memakai amplas gulungan akan ada sisa di pinggir-pinggirnya. Tapi pada dasarnya sih kalau hanya untuk pekerjaan bukan yang terlalu berat tidak akan terlalu bermasalah ya, tidak akan merusak, tidak akan sampai merusak padnya. Baik, kita akan coba di sini. Ini adalah hasilnya. Kalau teman-teman lihat, cukup powerful. Baik teman-teman, tadi kita sudah melakukan percobaan di sini, dan tadi off screen juga saya sedikit mencoba. Ini di kayu sebaliknya, saya hanya melakukan pengamplasan di daerah sini, tapi sini tidak. Saya akan dekatkan ke kamera untuk melihat hasilnya. Ya, kita lihat di sini hasilnya. Cukup signifikan sehingga membuktikan bahwa BS200 ini cukup powerful untuk harga kisaran 300.000. Baik teman-teman, jadi secara overall kalau dari saya untuk Black & Decker BS200 ini kita lihat secara keseluruhannya adalah dia 200 watt. Speed kosongnya ada di 14.000 rpm, makanya dia cukup kencang. Lalu dia menggunakan spare part seat sander, sehingga kalau kita menggunakan kertas amplas yang roll itu akan ada selisih jarak di kanan kirinya. Desainnya slim, enak, kita bisa pegang seperti ini ataupun kita bisa pegang lehernya karena lehernya cukup panjang dan masih cukup nyaman di genggaman kita.
Lalu switchnya dia ada pelindung. Satu hal yang tidak saya dapatkan kalau kita di DeWalt yang biasa saya pakai, DWE6411, itu tidak ada pelindungnya sehingga rentan untuk kotor. Lalu dia menggunakan sistem clamp yang relatif gampang, walaupun dibilang gampang-gampang banget enggak, tapi ya cukup mudah untuk digunakan. Kalau dari saya, untuk mesin ini secara keseluruhan ada hal yang saya suka dan ada hal yang tidak saya suka. Yang saya suka adalah bentuknya slim, lalu kabel ini juga fleksibel, bisa berputar-putar, sehingga kita nggak usah khawatir kalau kita bergerak terlalu banyak kabelnya akan ini, dia nggak, bisa berputar-putar. Lalu juga powerful, untuk sekecil ini sangat-sangat powerful menurut saya. Lalu stabil, di tangan itu sangat-sangat stabil, jadi ketika kita sedang gunakan itu nggak, kalau istilahnya Om Pangki itu amplasnya kesurupan, ini nggak kesurupan karena dia sangat stabil di tangan. Nah, tetapi yang saya tidak suka dari BS200 ini adalah pertama, dia nggak ada dust collection-nya, sehingga debu akan kemana-mana ketika kita gunakan. Lalu kedua, kertas amplasnya kurang bersahabat, sehingga kalau kita gunakan ini dia ada sisi kanan kirinya yang lebih. Kalau kita mau menutup semua pad ini, kita harus gunakan amplas lembaran 1, lalu kita potong 4, itu akan pas buat di sini. Dan yang ketiga yang saya juga agak sedikit kurang suka adalah suaranya yang terlalu berisik. Tapi apabila ditanyakan, Om ini worth it gak sih dibeli seharga 300-an ribu? Menurut saya sih worth it buat teman-teman pemula yang masih mau mencoba-coba dan tidak mau membeli tools yang dengan harga yang terlalu mahal. Ini sangat-sangat layak untuk dicoba, BS200 ini. Oke teman-teman sekalian, demikian review dari saya. Saya berharap mini review ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang saat ini masih galau mau pengen beli amplas, tapi beli amplas apa ya dengan budget yang tidak terlalu tinggi, tapi hasilnya masih sangat-sangat bisa diterima dan sangat-sangat baik. Hanya satu yang saya pesankan kepada teman-teman adalah belilah tools yang kita mampu, jangan memaksa, dan maksimalkan tools apapun yang kita miliki. Jangan selalu melihat, oh orang lain menggunakan tools yang bagus, yang merek ini, merek itu, segala macam. Setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Kalau kita hanya mampu membeli tools seperti ini, kita beli dan kita maksimalkan penggunaannya. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akan dengan senang hati untuk menjawab selama bukan membandingkan. Kalau pertanyaan apapun juga mengenai teknis ini, silahkan tulis di komen di bawah dan saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman satu persatu. Jangan lupa like dan subscribe juga, atau bagikan video ini kepada teman-teman yang sedang membutuhkan untuk membeli alat. Demikian video dari saya, sampai jumpa dan terus berkarya.